Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asadullah Baid akan menjelaskan tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Dalam menjalankan bisnis, pelaku bisnis akan melakukan pemasaran untuk mendistribusikan barang atau jasa yang dia miliki kepada pelanggan. Yang pertama ialah pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Mangsa pasar ini ada target dan bukan target. Apa yang ingin perusahaan targetkan atau yang bukan. Adapun nilai konsumen yang membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa dari pelaku bisnis tadi, sebelum melakukan transaksi pasti akan mempertimbangkan sebuah nilai dari apa yang akan dia beli. Pasti seorang pembeli akan memilih barang atau jasa yang memiliki nilai terbaik dengan membandingkan manfaat dan biaya yang mereka keluarkan. Bila menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka, jadi ketika melakukan proses jual beli barang atau jasa ini, mereka mempertimbangkan juga kebutuhan yang ingin dia penuhi ketika membeli barang tersebut. Adapun manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan dengan barang atau jasa yang tadi. Pembeli yang puas akan memahami bahwa dia memiliki perspektif bahwa barang yang dia beli memiliki nilai yang lebih dibanding harga yang harus dia keluarkan. Ini berkesesuaian dengan nilai sama dengan manfaat dibagi biaya yang mereka keluarkan. Lingkungan pemasaran. Setiap program pemasaran harus mengakui bahwa ada 5 faktor eksternal dari lingkungan perusahaan tersebut dan mempengaruhi program pemasarannya dengan mengakui adanya peluang atau ancaman. Lingkungan ini ada 5. Yang pertama ada politik dan hukum. Bagaimana produk dan pasaran tadi tidak mencederai hukum yang ada pada lingkungan bisnis yang mereka jalankan. Seperti contohnya di Indonesia, karena hukumnya melarang ganja, maka tidak ada yang menjual produk tersebut. Berbeda dengan lingkungan yang ada di Thailand yang melegalkan, atau Amerika yang melegalkan konsumsi ganja, maka terdapat aktivitas jual beli dengan produk tersebut. Lalu yang kedua ada lingkungan sosial dan budaya. Bagaimana sosial budaya itu terdapat dalam lingkungan jual beli tadi. Ketika sosial dan budayanya sesuai dengan produk dari usaha yang mereka jalankan, maka transaksi jual beli dapat berlangsung secara efektif. Lalu ada bidang lingkungan teknologi, ada lingkungan ekonomi, dan lingkungan persaingan. Jadi persaingan bisnis dari faktor eksternal ini juga mempengaruhi, seperti halnya banyaknya atau maraknya penjual, contohnya di sekitar lingkungan kampus ada penjual es teh. Lalu yang selanjutnya adalah rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini merupakan strategi terinci untuk memfokuskan upaya memenuhi konsumen, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manajer pemasaran tergantung pada 4 komponen dasar.
dalam pemasaran atau bauran pemasaran, yaitu produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Adapun bauran pemasaran tadi ini berkaitan dengan pemasaran dimulai dengan produk, barang atau jasa atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dapat dicerminkan seseorang yang melakukan bisnis ketika mereka menghadapi persaingan pasar, maka mereka mau tidak mau melakukan diferensi produk. Ini bertujuan untuk kelanggengan dari bisnis yang mereka jalani. Ketika mereka memiliki diferensiasi produk yang mereka jual ini berbeda dengan para pesaingnya, maka tetap ada keinginan dari para pembeli. Ketika telah mengetahui suatu nilai dari produk tersebut, mereka akan tetap melakukan aktivitas jual beli. Lalu ada penetapan harga. Bagaimana harga yang paling sesuai dari bisnis yang kita jalankan ini dapat menjadi faktor penunjang produk yang kita jual ini tetap laku. Lalu ada distribusi. Bagaimana distribusi yang dilakukan oleh suatu individu ini, suatu pelaku bisnis ini dapat menekan biaya produksi. Jadi keuntungan yang didapatkan semakin tinggi. Lalu ada promosi. Promosi ini juga mengeluarkan biaya. Di samping itu, ketika melakukan promosi, tujuannya ialah meningkatkan penjualan. Jadi ketika telah melakukan promosi, diharapkan dapat meningkatkan barang yang kita jual. Lalu ada segmentasi pasar. Bagaimana seorang pelaku bisnis mengelompokkan para konsumennya yang ada di pasar. Karena setiap pelanggan ini tidak tidak semua ingin membeli produk atau barang dan jasa yang kita jual. Jadi menentukan target pasar ini cukup penting dengan cara mengelompokkan khusus dari orang-orang atau organisasi yang menjadi faktor pemasaran. Lalu ada juga penentuan target pasar atau market, membutuhkan segmentasi pasar karena proses membagi pasar ke dalam kategori jenis pelanggan atau segmen yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama dapat diharapkan dapat menunjukkan minat terhadap produk yang sama. Segmentasi geografis. Bagaimana letak-letak geografis yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan satu strategi segmentasi. Lalu ada demografis, yang ini mencakup usia, pendapatan, gender, latar belakang etnis, perkawinan, ras, agama, dan kelas sosial. Jadi ini juga mempengaruhi dan harus diidentifikasi ya. Bagaimana usia dari segmentasi pasar yang ingin kita tuju, atau gender. Misal kita dapat melakukan kegiatan bisnis di lingkungan sekitar kampus yang notabene merupakan bukan penduduk tetap, dengan cara menjual barang-barang yang mereka butuhkan seperti makanan atau yang lain-lain. Lalu ada segmentasi perilaku, merujuk pada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Jadi konsumen tadi memiliki alasan untuk membelinya dan kesetiaan mereka terhadap produk tersebut. Kita dapat melihat dari provider yang ada di Indonesia seperti XL, Telkomsel, bagaimana mereka tetap
melakukan evaluasi untuk meninjau bagaimana kesetiaan mereka menggunakan provider-provider tadi. Lalu ada riset pemasaran, bagaimana pemasaran ini tetap efektif dalam bauran pemasaran. Lalu strategi segmentasi didasarkan pada informasi yang tepat waktu, berkesesuaian dengan tren yang ada, dan bagaimana lingkungan pasar. Riset pemasaran ini merupakan studi mengenai kebutuhan dan keinginan dari konsumen serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu ada riset pasar riset pasar umumnya digunakan untuk mengembangkan produk baru atau produk yang digantikan. Ketika telah melakukan riset, maka dapat menghasilkan sebuah solusi atau menghasilkan sebuah perbaikan dari produk yang mereka jual untuk memenuhi para pelanggan, kepuasan para pelanggan. Keberhasilannya seringkali bergantung pada 4 metode dasar riset. Yang pertama berupa observasi, yang kedua survei, yang ketiga kelompok fokus, dan yang terakhir ada percobaan. Lalu ada pengaruh dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada pengaruh psikologis, mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap individu. Lalu yang kedua adalah pengaruh pribadi, bagaimana contohnya bagaimana seseorang hanya memilih membeli paketan berupa YouTube daripada membeli paketan yang tidak dibagi-bagi misalnya. Lalu ada pengaruh sosial. Faktor ini mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi lainnya. Lalu yang terakhir ada pengaruh budaya, mencakup budaya, subkultur, dan kelas sosial. Ini kalau kelas sosial kita bisa melihat dari bagaimana atau banyaknya pembeli iPhone itu biasanya dari seseorang yang tinggal di kawasan-kawasan elit seperti di PIK Jakarta misalnya. Lalu ada pasar konsumsi. Dalam pasar konsumsi suatu produk tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sebagai individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh organisasi. Lalu pasar organisasi ini dapat juga melakukan proses kembali menjual barang yang mereka beli menjadi produk lain yang akan dijual untuk kepentingan organisasi lainnya. Pasar organisasi yang berupa industri terdiri dari perusahaan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk atau barang lain yang digunakan selama produksi. Lalu ada pasar pedagang perantara atau yang biasa disebut juga dengan broker. Ini pembeli yang membeli barang jadi dan menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan selisih. Lalu ada pasar pemerintah dan institusional. Pemerintah lokal atau negara bagian dan pusat membeli produk-produk yang tahan lama dan tidak tahan lama. Proses institusional terdiri dari pembeli non pemerintah seperti rumah sakit, gereja, museum, badan amal, dan yang lainnya. Terus perbedaan pembeli organisasi ini cirinya pembelian dalam jumlah besar, lalu terlatih dalam melakukan proses negosiasi, terus yang terakhir juga lebih memahami produk yang akan dia beli. Terima kasih.